Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Irfan, perwakilan dari kelompok 19 KKN Online Tematik Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2021. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan sistem informasi akuntansi, yaitu aplikasi keuangan pribadi yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan, mulai dari kalangan pemuda, ibu rumah tangga, ataupun pekerja khususnya. Nah, untuk aplikasinya bisa kita download di Google Play Store atau App Store di HP atau Mac. Nah, nanti kalau bila mana sudah di-download, tampilan ini bisa di-install juga, lalu dibuka. Nah, untuk di tampilan awal, muncul dashboard tampilan seperti saldo pemasukan, pengeluaran, dan juga sisa saldo yang seharusnya sudah diinputkan. Tapi untuk kali ini saya akan mulai lebih dulu dari pendaftaran akun, karena bila mana tidak didaftarkan, aplikasi ini tidak dapat digunakan. Dan untuk tampilannya, ada untuk yang berbasis premium ataupun yang gratis, seperti yang setelah saya install ini ada tutorial 29 hari lagi. Nah, tapi tidak masalah. Jadi bila mana untuk pemula bisa langsung untuk menggunakan yang versi gratis. Untuk tampilan awal, setelah tampilan saldo ini tadi, ada juga konsultasi keuangan, catatan keuangan, transaksi berulang, anggaran rekening, dan juga laporan keuangan. Sehingga cukup mudah dan pastinya fasilitasnya juga yang dirasakan juga agak banyak. Selain itu juga untuk menu barnya, nah ada juga artikel-artikel keuangan, belajar dan juga melihat event-event tentang seminar keuangan. Nah, jadi pastinya sangat mengedukasi untuk teman-teman semuanya ataupun para penonton. Bila mana memang dirasa kurang mengerti keuangan, cukup dengan aplikasi yang sederhana ini dan juga dimulai dengan catatan-catatan keuangan, kita bisa mempelajarinya. Nanti setelah didaftarkan melalui email dan juga nama akunnya, kita lengkapi dulu untuk profilnya. Untuk profil ini saya menggunakan ibu rumah tangga, ataupun sebenarnya untuk pilihannya sudah cukup banyak. Bila mana kita lihat, bisa digunakan untuk karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, atau mahasiswa. Tapi dalam hal ini saya simulasikan sebagai ibu rumah tangga, yang jadi untuk kategori rumah tangga bisa digunakan. Langsung saja untuk tampilan awal. Sebagaimana untuk fungsinya, yaitu aplikasi pencatatan keuangan secara mudah, dimulai dengan catatan keuangan. Nah, untuk catatan keuangan, ada 3 tampilan awal, yaitu bulan kemarin, bulan ini, dan juga tampilan sortir, ataupun ingin mencari hari atau bulan tertentu pastinya. Nah, untuk tampilan awal, bisa kita inputkan di ujung kanan, ditambahkan barangnya. Dalam hal ini, saya menambahkan rekening. Jadi, bila mana untuk fungsi, tergantung fungsi. Bila mana ingin menambahkan fungsi pekerja, jadi fungsi rekening juga bisa diaktifkan. Nah, untuk yang rumah tangga atau mahasiswa seperti saya, bisa menambahkan atau tidak menambahkan, karena tergantung dengan catatan keuangan harian, kayak gitu. Pada hal ini, saya simulasikan bahwa pemasukan yang didapat untuk bulan ini adalah 1.500.000 dengan pengeluaran awal 100.000. Caranya, cara awalnya adalah bisa dilihat.
ada penampilan grafik laporan keuangan. Nah, untuk bulan Agustus ini dari pemasukan dan pengeluaran 100.000. Pertama-tama kita juga menambahkan rekeningnya agar bisa terlihat saldo kita. Untuk pilihan akun, nah di sini ada banyak juga panggilannya, ada akun kas, bank, piutang, pinjaman atau kartu kredit. Jadi untuk akun kas itu seperti kas pribadi sendiri, dan untuk akun bank yang bisa didaftarkan melalui bank atau tabungan deposito tadi, piutang, dan juga pinjaman ataupun kartu kredit. Di sini saya mensimulasikan akun kas dengan memberikan nama akun kas untuk saldo sekarang. Menggunakan di 1.500. Klik simpan. Sini terlihat saldonya untuk 1.500. Nah, di sini saya menginputkan 3 pilihan, yaitu uang masuk, uang keluar, ataupun transfer. Nah, untuk uang keluar, catatan keuangan harian, adapun jumlah yang bisa dimasukkan. Tadi saya simulasikan 100.000 sebagai pengeluaran makanan, terus sekarang pengeluaran harian, misalnya belanja kebutuhan harian 200.000. Bisa dilihat ya. Nah, untuk kategori ini juga ada banyak, ada pajak, sedekah, donasi, premi asuransi, cicilan atau utang anak, pendidikan bagian bulanan, belanja bulanan, makanan, pengeluaran pribadi, kendaraan, kesehatan, hiburan, hobi, dan lain-lain. Pilih yang belanja bulanan dari akun kas Audi ini tadi. Jadi, bila mana kita ingin mencatat pengeluarannya, kita juga harus tahu asal mula dari penggunaannya. Jadi bila mana debit dari akun seperti mana, dari akun apa, dan kredit dari akun apa. Keterangan simpan. Lalu muncul juga overview. Overview kelihatan. Jadi akumulatif dari pengeluaran 200.000 dan juga 100.000 yang awal tadi makanan, ketemu pemasukan, pengeluaran, dan juga saldonya. Dalam hal ini juga sehari-hari bisa kita inputkan pengeluarannya ataupun pencatatannya. Pun hanya tidak hanya uang keluar ataupun uang masuk. Bisa saja misalnya tidak hanya dalam 1 bulan penuh ataupun di tengah-tengah bulan, minggu, atau hari, kita bisa menambahkan sekali-sekali jumlah kas kita, apapun tabungan kita, uang yang kita pegang. Itu kategori pendapatan lain. Nah, tetap dimasukkan ke kas, satu kasnya sama. Karena saya mensimulasikan masih satu kasnya sama, langsung muncul overview, keseluruhan pemasukan, dan sisa pengeluaran kemarin, dan juga pasti saldonya. Bila mana kita ingin memilah catatan keuangan pada hari tertentu, tinggal kita klik custom aja. Custom. Oke. Nah, bila mana kita ingin melihat keseluruhan laporan perbandingan, bisa kita lihat laporan keuangannya. Nah, di sini juga terlihat dari jumlah pemasukan kita, garis hijau dan garis merah untuk pengeluaran kita. Jadi sangat berfungsi sebagai reminder atau pengingat bila mana kita ada lebih budget ataupun over budget ataupun under budget. Dalam arti bila garis merah ini lebih tinggi daripada garis hijau, berarti kita pengeluarannya lebih banyak. Harusnya kita batasi dari pengeluaran tentu. Nah, itu juga di aplikasi ini adapun fungsi anggaran, dalam arti menganggarkan pengeluarannya dari berbagai
macam pengeluaran yang dipilih tadi. Seperti ada pajak, sedekah, donasi, tabungan, investasi, hobi, kendaraan, kesehatan, hiburan, makanan, pendidikan, pengeluaran, dan bagian lain-lain. Ini harusnya dapat berfungsi untuk penganggaran kita. Bisa diisikan, misalnya di sini saya tambahkan untuk pengeluaran, saya pilih untuk pengeluaran pribadi, yang dimana harus dianggarkan agar tidak over budget. Seperti itu. Untuk pengeluaran pribadi saya batasi 900.000. Kan kita kembali lagi, nanti juga muncul di rekening. Nah, saldo normal yang setelah kita anggarkan tentu juga terakumulasi atau terkurangi lagi dengan rencana anggaran yang kita anggarkan. Selain fungsi catatan keuangan anggaran dan juga rekening, di aplikasi ini juga bisa melakukan transaksi berulang. Nah, bila mana tidak ingin untuk menginputkan sehari-harian, jadi bisa ditambahkan transaksi berulang dari yang kita inputkan. Berulang sebanyak, misalnya ini makanan, jenis makanan. Kemudian di bulan untuk bulan Agustus ini berulang sebanyak 3 kali. 39. 30.000. Makan. Kategorinya juga ada. Nah, nanti bisa terlihat yang bisa kita gunakan baru berapa kali. Di aplikasi ini sangat-sangat membantu, khususnya untuk bagi saya mahasiswa, ataupun bagi berumah tangga, dan juga bagi pekerja, dan juga salah satunya entrepreneur itu tadi. Adapun fungsi lain dari aplikasi-aplikasi ini yang dapat kita pelajari bersama, misalkan membaca artikel-artikel mengenai keuangan itu tadi, belajar-belajar mengenai juga akun premium, dan juga tentang tutor-tutor keuangan dan seminar event tadi. Sangat banyak fungsi dan fitur yang bisa digunakan. Nah, di sini juga selain rencana anggaran catatan keuangan harian yang tadi, ada juga untuk investasi. Nah, investasi, aset, rencana keuangan atau financial check-up. Di sini coba saya salah satu untuk investasi. Karena kenapa? Di investasi ini bisa mengkalkulasikan dari pemasukan-pemasukan yang juga dihitung dari jumlah nominal yang diinvestasikan. Nah, kalkulasinya juga terpilah atas nama akun-akun sendiri yang digunakan untuk apa. Nah, sangat banyak mulai dari investasi saham, emas, deposito, dan reksadana, dan pastinya mudah digunakan. Seperti itu. Bila mana di tengah-tengah profil ingin mengganti fitur ataupun mengganti fungsi, bisa kita edit profil seperti itu tadi, ataupun mengganti device perangkat, bisa juga di logout ataupun di login dengan akun atau perangkat ini. Oke. Saya kira cukup sekian, itu saja tampilan-tampilan dari aplikasi finansialku. Yang fungsi utamanya yang saya jelaskan adalah catatan keuangan harian dan juga grafik mengenai pemasukan pengeluaran dari laporan keuangan yang kita hasilkan atau kita gunakan.
untuk teman-teman semuanya dapat silahkan, dan bahkan menurut saya pribadi bisa download ataupun diinstal dan dipelajari, dipahami, karena aplikasi ini sangat mudah bagi pemula ataupun bagi profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada Financialku.